Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan keempat ini saya akan membahas tentang fungsi inverse. Fungsi inverse sendiri mempunyai arti kebalikan atau lawan dari suatu fungsi. Nah, fungsi fx akan memiliki inverse dengan syarat fx ini merupakan fungsi bijektif atau fungsi di mana elemen himpunan A-nya itu tepat memiliki satu pasangan di elemen himpunan B. Nah, inverse sendiri ini tidak terlepas dari yang namanya identitas. Identitas sendiri adalah bilangan yang bila dioperasikan dengan suatu bilangan akan menghasilkan bilangan tersebut. Nah, sebuah fungsi jika dikomposisikan dengan inverse itu akan menghasilkan si fungsi identitas ini. Gitu. Jadi, jika y sama dengan fx, maka x-nya ini adalah fungsi inverse dari si y-nya ini gitu. Oke, biar nggak bingung kita masuk ke contohnya. Ini contoh yang pertama. Di sini diketahui fx sama dengan x min 3 yang ditanya fungsi inverse dari si x-nya ini. Nah, langkah pertama kita misalkan dulu si fx-nya ini menjadi y, maka hasilnya y sama dengan x min 3. Nah, setelah itu karena di sini kita mencari fungsi inverse dari sebuah x, maka kita pisahkan x-nya sendiri di sebelah kiri. Otomatis x yang ada di sini kita pindahkan ruas ke sebelah kiri dan y-nya dipindahkan ke sebelah kanan karena kita membutuhkan nilai si x-nya ini. Gitu. Maka jadinya x dipindahkan sebelah kiri menjadi min x dan y-nya dipindahkan menjadi min y dan min 3-nya ini tetap. Nah, karena x-nya ini nggak boleh bernilai min, maka kita kalikan dengan min 1 atau min. Itu, maka hasil yang didapat adalah min x dikali min sama dengan x, min y dikali min sama dengan y, min 3 dikalikan min sama dengan plus 3. Maka hasilnya x sama dengan y plus 3. Nah, sekarang kita masuk ke tahap terakhirnya. Kita ubah si y-nya ini menjadi x. Maka hasil dari fungsi inverse dari x-nya adalah x plus 3. Gitu. Nah, kita lanjut contoh yang kedua. Nah, di sini diketahui fx sama dengan 2 min 3x. Yang ditanya inverse dari si x-nya. Nah, kita misalkan juga si fx-nya ini menjadi y. Maka y sama dengan 2 min 3x. Nah, di sini caranya sama kayak yang sebelumnya. Kita pindahkan dulu x-nya itu ke sebelah kiri. Gitu. Maka kalau kita pindah luaskan min 3x menjadi plus 3x atau 3x aja. Terus y yang ada di sini dipindahkan ke ruas sebelah kanan, jadi min y dan nilai 2-nya ini tetap. Nah, karena di sini 3x bukan x, maka kita harus hilangkan dulu 3-nya ini, yaitu caranya dengan dibagi 3 gitu. Maka 3x dibagi 3 hasilnya x. Terus 2 dibagi 3 hasilnya 2/3. Terus min y dibagi 3 hasilnya min y per 3. Nah, karena di sini di bawahnya sama-sama bilangan 3, ini kita gabung, maka hasil yang didapat adalah x sama dengan 2 min y per 3. Nah, langkah yang terakhir kita ubah y ini menjadi x. Maka didapatlah inverse dari x-nya yaitu 2 min x per 3 gitu. Ini aturan x-nya nggak ada ya. Jadi langsung f inverse x sama dengan 2 min x per 3 gitu. Nah, lanjut contoh yang ketiga. Nah, di sini diketahui fx-nya itu nilainya x pangkat 2 min 4. Yang ditanya masih sama inverse dari si x-nya. Maka yang pertama kita ubah dulu fx-nya menjadi y. Kita misalkan. Jadi hasilnya y sama dengan x pangkat 2 min 4. Nah, di sini caranya masih sama kayak cara-cara sebelumnya, yaitu dipindah luaskan si x-nya ini ke sebelah kiri.
gitu. Jadi dipindah ruaskan menjadi min X pangkat 2 dan Y-nya pindah berubah menjadi min Y dan min 4-nya tetap. Nah, karena X-nya ini nggak boleh min, maka kita kalikan dengan min. Maka hasil yang didapat adalah X pangkat 2 sama dengan Y plus 4. Nah, karena di sini hasilnya X pangkat 2, sedangkan kita mencari fungsi inverse dari X, maka kita sederhanakan menjadi X sama dengan akar Y plus 4. Kenapa menjadi bentuk akar? Karena akar ini merupakan kebalikan dari bentuk si pangkat 2 ini, gitu. Oke, nah tahap yang terakhir kita ubah nih si Y-nya menjadi X, gitu. Nah, setelah diubah maka didapatlah inverse dari X-nya, yaitu akar X plus 4, kayak gitu. Oke, mungkin itu aja materi di pertemuan 4 yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila saya nyampein materinya berlibet, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.